Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua kelas 11 IPS. Bertemu lagi dengan saya. Ketika sebelumnya kita sudah sama-sama belajar ya tentang bagaimana sejarah revolusi Amerika dari awal penemuan benua Amerika hingga mereka menjadi negara yang merdeka dari negara Inggris dan Prancis. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar mencari tahu bagaimana sejarah dari revolusi Prancis. Nah, mari langsung saja kita mulai dari yang pertama. Nah, ini ya teman-teman, jadi nanti yang pertama dalam revolusi Prancis ini hal-hal yang akan kita pelajari yakni bagaimana latar belakang dari revolusi Prancis itu terjadi, kemudian bagaimana terjadinya revolusi Prancis hingga dampak revolusi Prancis bagi negara di dunia dan juga di Indonesia kayak gitu. Nah, teman-teman bisa kalian lihat ya di sini mungkin kata-kata ini sudah familiar ya di telinga kita tentang liberty, equality dan juga fraternity. Nah, ketiga slogan ini merupakan semangat dari revolusi Prancis sendiri. Jadi ini merupakan semboyan dari revolusi Prancis yang dikeluarkan oleh masyarakat Prancis untuk mengadakan revolusi waktu itu. Nah, jadi liberty itu berarti kebebasan. Kemudian equality di sini adalah persamaan dan juga fraternity itu adalah persaudaraan. Jadi pada intinya revolusi Prancis nantinya akan menuntut tiga hal ini. Jadi mereka menginginkan adanya kebebasan, kemudian mereka juga menginginkan adanya persamaan bahwa kita itu sebagai warga negara Prancis memiliki kedudukan yang sama. Nah, lalu yang terakhir adalah persaudaraan, bahwa ketika kita sudah sama kedudukannya, nah maka disitulah akan terwujud yang namanya persaudaraan ya. Nah, tiga slogan ini nanti yang akan masyarakat Prancis bawa untuk mencapai tujuan dari revolusi Prancis sendiri seperti itu. Nah, bebas dari siapa, kemudian menuntut hak persamaan dari siapa. Nah, itu nanti akan kita pelajari setelah ini. Baik, selanjutnya. Nah, di sini mungkin bisa teman-teman lihat ya, ini ada sebuah gambar bangunan yang Masya Allah megah ya, sangat megah. Mungkin itu juga kebanyakan struktur bangunannya itu tersusun dari emas ya teman-teman. Jadi ini merupakan salah satu bangunan yang terdapat di Prancis waktu itu, yang mana bangunan ini merupakan simbol dari kemewahan raja di Prancis. Jadi kalau teman-teman tahu, sebelum kita bicara lebih jauh, bahwa sebelum adanya revolusi, Prancis itu berbentuk sebuah kerajaan atau monarki, yang mana negara itu dipimpin oleh seorang raja yang nantinya akan digantikan secara turun-temurun dari ayah kemudian ke anaknya, diturunkan lagi ke anaknya, seperti itu dan seterusnya kayak gitu teman-teman. Nah, ini merupakan salah satu lambang kemegahan dari kehidupan bangsawan, terutama golongan kerajaan di Prancis waktu itu. Nah, mereka menempati sebuah istana bernama Istana Versailles. Nah, di balik kemegahan istana raja waktu itu, tapi terdapat kesengsaraan rakyat yang luar biasa karena perlakuan dari raja itu sendiri. Kayak gitu teman-teman. Nah, itu yang nantinya yang juga merupakan salah satu faktor kenapa Prancis mengadakan revolusi. Lanjut. Nah, kita masuk langsung yang pertama ya teman-teman. Jadi setiap peristiwa itu pasti akan ada penyebabnya ya. Jadi di sini latar belakang dari revolusi Prancis itu yang pertama adalah terdapat perbedaan kelas. Nah, apa itu perbedaan kelas? Mungkin kalau di Indonesia itu bisa kita katakan sebagai stratifikasi sosial ya. Jadi tingkatan-tingkatan kelas dalam sebuah negara. Nah, tapi karena di negara kita sudah negara demokrasi, nah makanya kita itu ya kedudukannya sama di hadapan hukum, tidak ada perbedaan seperti itu. Nah, tapi berbeda dengan Prancis. Prancis itu dulu sebelum adanya revolusi ada yang namanya perbedaan kelas. Nah, kelas-kelasnya itu digolongkan menjadi 3 macam ya teman-teman. Jadi dari yang pertama itu ada golongan
bangsawan. Jadi yang masuk ke golongan pertama itu adalah orang-orang bangsawan berdarah biru, jadi keturunan kerajaan, kemudian juga orang-orang kepercayaan raja, yang mana orang-orang ini berada di lingkup keluarga istana seperti itu. Nah, kemudian golongan yang kedua itu adalah kalangan agama. Nah, kalangan agama ini adalah orang-orang gereja ya teman-teman. Jadi orang-orang yang ahli dalam bidang agama, kemudian para pastor, para paus waktu itu, nah itu masuk ke dalam golongan kedua. Nah, lalu yang golongan ketiga itu adalah golongan yang terakhir, yakni golongan rakyat jelata. Golongan rakyat jelata itu adalah golongan orang-orang biasa ya teman-teman. Jadi golongan orang-orang yang mendapatkan perlakuan yang tidak adil di sana seperti itu. Jadi perbedaan kelas ini juga berakibat kepada perbedaan perlakuan dalam kehidupan mereka. Jadi mereka itu mendapatkan hak-hak istimewa. Untuk golongan pertama dan golongan kedua itu mereka berhak mendapatkan hak-hak istimewa seperti hak kepemilikan tanah, kemudian juga hak bisa berbicara, kemudian hak menyampaikan usul seperti itu. Jadi mereka memiliki hak-hak istimewa yang mana hak itu sangat merugikan golongan rakyat jelata. Nah, namun rakyat jelata itu mendapatkan perlakuan yang tidak sama. Mereka tidak berhak untuk memiliki tanah di Perancis. Mereka juga tidak berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Nah, kalaupun mereka menempati suatu tempat, nah tapi mereka tidak boleh mengklaim bahwa itu milik mereka. Mereka hanya menumpang tanah milik kerajaan seperti itu. Nah, itulah yang nantinya akan mengakibatkan ketidakterimaan rakyat kepada kerajaan Prancis waktu itu, sehingga mereka bersama-sama melakukan revolusi atau perubahan. Kemudian latar belakang revolusi Prancis yang kedua itu adalah kebangkrutan pemerintahan monarki. Jadi kalau kita sama-sama mengingat ya, kalau sebuah kerajaan yang berbentuk monarki itu pasti dipimpin oleh seorang raja. Nah, mungkin kalau di Yogyakarta itu Sri Sultan ya teman-teman, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-1 sampai sekarang ke-10. Nah, tapi kalau di Perancis itu namanya adalah Raja Louis. Jadi dari Raja Louis pertama hingga terakhir sebelum mereka berganti jenis pemerintahan. Nah, itu sampai ke Raja Louis ke-16. Jadi Raja Louis pertama sampai Raja Louis ke-16. Nah, kenapa di sini hanya ada tiga ini ya, namanya tiga periode pemerintahan dari Raja Louis ke-14 sampai ke-16 ya. Jadi ini merupakan salah satu faktor kenapa Perancis melakukan revolusi waktu itu. Jadi itu dimulai semenjak keadaan negara itu menjadi sangat kacau dan rakyat pun juga semakin sengsara. Itu dimulai ketika Raja Louis ke-14. Jadi Raja Louis ke-14, 15, 16 itu memang pemerintahannya sangat kacau dan banyak rakyat yang protes terhadap kebijakan-kebijakan yang mereka buat seperti itu. Dari mulai Raja Louis ke-14, dia mengganti monarki itu menjadi absolut, yang mana ketika monarki itu rakyat masih bisa diberikan hak untuk bersuara. Nah, tapi itu malah diganti dengan bentuk pemerintahan absolut, yang mana perintah raja itu yang harus diikuti. Rakyat tidak boleh membantah ataupun tidak boleh memberikan saran maupun masukan. Jadi sabda raja ya teman-teman. Ketika raja sudah berbicara, nah maka rakyat itu tidak akan pernah ada yang bisa merubahnya kayak gitu. Nah, kemudian pada masa Raja Louis ke-15 itu terjadi perang 7 tahun ya. Perang 7 tahun antara Inggris dan Prancis. Masih ingat ya kemarin di Revolusi Amerika yang merupakan salah satu penyebab adanya Revolusi Amerika, ada perang 7 tahun antara Inggris dan Prancis memperebutkan koloni-koloni yang ada di Amerika, yang mana waktu itu dimenangkan oleh Inggris ya. Nah, di sini ketika masa Raja Louis ke-15 itu ada kekacauan yang luar biasa karena waktu itu Perancis mengalami kekalahan pada perang 7 tahun sehingga melemahkan ekonomi di Perancis. Nah, kelemahan ekonomi ini yang mengakibatkan kesengsaraan rakyat kayak gitu. Nah, lalu ketika Raja Louis ke-16,
itu mengangkat Robert Turgot menjadi Menteri Keuangan. Nah, ketika Robert Turgot itu menjadi Menteri Keuangan di masa pemerintahan Raja Louis ke-16, nah Perancis itu sangat mengalami kerugian yang luar biasa. Ditambah ketika awalnya masa Raja Louis ke-15 itu sudah mengalami kerugian ekonomi, ditambah ketika masa Raja Louis ke-16 dia mengangkat Robert Turgot ini. Nah, Robert Turgot ini sangat pro terhadap Raja Louis ke-16 sehingga dia itu mau menuruti semua keinginan Raja Louis ke-16 tanpa mempertimbangkan dampak baik buruknya. Bahkan ketika masa Raja Louis ke-16 ini menggunakan uang rakyat untuk hidup berfoya-foya, kemudian juga memakai kas negara untuk kepentingan pribadi, kemudian dia juga korupsi, memakan uang rakyat, bahkan istrinya pun hidup foya-foya membeli barang-barang yang bermerek, kemudian membeli mobil pribadi yang harganya itu sangat luar biasa, sangat mahal kayak gitu, padahal itu adalah uang rakyat. Nah, dari situlah rakyat berusaha untuk bagaimana caranya supaya Raja Louis ke-16 ini mundur dari pemerintahan. Nah, itu merupakan latar belakang kenapa Prancis mengadakan revolusi. Jadi pada intinya memang mereka sudah tidak tahan dengan pemerintahan Raja Louis dari dimulai ke-14, 15, dan yang paling parah itu adalah Raja Louis ke-16. Bahkan Raja Louis ke-16 itu sangat kejam ya teman-teman. Ketika ada rakyat yang berani melawan dia, pasti nanti akan dibunuh, pasti nanti akan dimasukkan ke penjara kayak gitu. Nah, itu. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini, ini adalah 3 tokoh. Bernama pertama itu ada Jean-Luc, kemudian Jacques Rousseau. Nah, lalu yang ketiga itu adalah Montesquieu ya teman-teman. Mungkin ini kalian tidak asing lagi ya dengan nama-nama ini, merupakan pelopor dari adanya revolusi di Perancis yang menggagas berbagai macam gagasan ya yang nantinya akan mereka pakai, bahkan akan ditiru oleh negara-negara lain seperti itu. Mari kita lihat. Nah, di sini ini juga masih dalam hal latar belakang ya revolusi Prancis, itu karena munculnya berbagai pemikiran baru tentang bentuk pemerintahan yang dicetuskan oleh tokoh-tokoh tadi. Dari Jean-Luc ya, Jean-Luc mengeluarkan pendapat bahwa perlunya pemerintahan yang dibatasi oleh undang-undang. Jadi biar pemerintahan itu tidak sewenang-wenang, maka ini harus dibatasi dengan undang-undang kayak gitu. Lalu Jean-Jacques Rousseau, nah dia mengutarakan bahwa negara itu terbentuk atas kesepakatan rakyat dan penguasa. Jadi ketika negara terbentuk atas kesepakatan rakyat dan penguasa, tidak bisa hanya penguasa yang bisa menguasai negara seperti itu, maka rakyat pun juga memiliki hak untuk berkuasa. Nah, lalu pencetus pemikiran HAM yang mana hak asasi manusia ya, ini juga muncul di Declaration of Independent States milik Amerika Serikat ya teman-teman. Jadi sejak lahir manusia adalah sama dan merdeka. Jadi sejak lahir itu kita itu adalah sama ya, sebagai manusia yang merdeka. Kita sama derajatnya dengan manusia yang lainnya seperti itu. Sudah tidak sepantasnya lagi ada yang namanya stratifikasi sosial atau perbedaan kelas. Jadi perbedaan kelas itu harus dihapuskan kayak gitu. Nah, lalu yang terakhir itu ada Montesquieu ya. Dia mengeluarkan gagasan yang mana kekuasaan itu harus dibagi-bagi, tidak bisa berbagai kekuasaan itu hanya dimiliki oleh satu orang. Maka dibagi kekuasaan menjadi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Seperti itu. Nah, selain pemikiran-pemikiran dari tokoh-tokoh itu tadi, revolusi Prancis muncul itu juga karena melihat keberhasilan dari revolusi Amerika, di mana revolusi Amerika dulu juga menjadi negara yang berada di bawah naungan Inggris dan Prancis ini sendiri, tapi bisa terbebas dan menjadi negara yang merdeka. Oleh karena itu menjadi motivasi bagi Prancis untuk juga sama dengan Amerika waktu itu. Nah, seperti itu. Maka di sini tertulis bahwa keberhasilan revolusi Amerika menyadarkan Prancis bahwa negara itu dibentuk dan diperintah oleh rakyat, bukan oleh raja, kayak gitu. Nah, ini adalah gambar ya teman-teman, gambar penjara Bastille. Jadi kalau kalian tahu, penjara Bastille itu merupakan salah satu tempat yang paling sangat dibenci oleh masyarakat Prancis waktu itu.
Uh, jadi semua orang yang melawan dan juga berani terhadap pemerintahan Raja Louis terutama waktu itu, mereka akan dimasukkan di penjara ini, di penjara Bastille. Bisa kalian bayangkan yang mana penjara ini sangat tinggi, bangunannya pun juga sangat besar, bahkan tidak ada orang pun yang bisa menyelamatkan ketika sudah masuk di penjara Bastille. Ya kalau tidak mati ya akan dipenjara seumur hidup sampai mati kayak gitu. Itulah yang menjadi akhir dari kehidupan seseorang yang masuk ke penjara Bastille di sini kayak gitu teman-teman. Nah jadi bisa kalian bayangkan ya perbedaannya teman-teman. Jadi istana Versailles yang mana merupakan sebuah bangunan megah, tapi rakyatnya itu mendapatkan tempat di penjara Bastille, itu merupakan dua hal yang sangat kontras, sangat berbeda. Yang mana raja waktu itu tidur di tempat yang megah, tapi rakyat ketika melawan raja itu akan dimasukkan di sini. Itu merupakan salah satu bentuk kekejaman dari pemerintahan Raja Louis ke-16 waktu itu. Nah seperti itu. Nah hingga akhirnya rakyat pun berusaha untuk bagaimana bisa terbebas dari kesewenang-wenangan raja kayak gitu. Baik, langsung kita lanjutkan. Nah, ini bagaimana proses dari revolusi Prancis, yakni gejolak revolusi Prancis. Itu dimulai dari yang pertama itu ada sidang Estates Généraux atau Dewan Legislatif. Jadi di sini mereka para kaum revolusioner itu mengadakan sidang yang bernama sidang Dewan Legislatif ya, yang mana itu dilangsungkan di Istana Versailles karena mereka melakukan sidang dengan pihak kerajaan, makanya dilakukan di sana. Nah, sidang ini bertujuan untuk membicarakan kemunduran perekonomian negara yang hampir bangkrut ya akibat tadi adanya perang 7 tahun antara Inggris dan Prancis. Itu sangat merugikan negara waktu itu. Nah, lalu membentuk dewan baru bernama National Assembly yang menyusun sumpah yang mana sumpah itu mereka akan terus bersidang sampai menghasilkan sebuah konstitusi seperti itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selain mereka itu melakukan sidang, mereka juga melakukan penyerangan terhadap penjara Bastille, yakni mereka menyelamatkan rakyat mereka yang rakyat kaum rakyat jelata yang waktu itu dipenjara oleh Raja Louis ke-16. Nah, mereka menyerbu penjara Bastille, bahkan ada yang sampai memanjat di dinding yang paling atas untuk membongkar, untuk menghancurkan penjara itu kayak gitu. Nah, lalu selain itu mereka juga membentuk pemerintahan bernama Commune. Nah, lalu menghancurkan segala sesuatu yang mewakili tirani, seperti mereka juga melakukan pembantaian terhadap para bangsawan dan juga golongan kaum agama yang menguasai negara waktu itu. Nah, itu proses bagaimana revolusi Prancis terjadi. Nah, selanjutnya di sini ada deklarasi hak asasi manusia dan juga warga negara. Nah, yang mana deklarasi ini melakukan beberapa tindakan ya. Di sini dari yang pertama pada tanggal 4 Agustus 1789 National Assembly itu memberlakukan hukum yang menghapus hak istimewa kaum rohanian dan bangsawan. Jadi mereka mulai berani menghapus hak istimewa yang dimiliki oleh kaum agama dan juga kaum bangsawan, yang mana itu sangat merugikan rakyat jelata. Nah, itu dihapus pada masa deklarasi hak asasi manusia di sini. Lalu mengeluarkan deklarasi hak asasi manusia ya teman-teman, dalam bahasa Prancis itu bisa kalian baca sendiri ya. Lalu yang terakhir itu membentuk pemerintahan yang revolusioner. Jadi yang namanya revolusi, mereka menuntut adanya perubahan, maka mereka membentuk sebuah pemerintahan yang berbeda dengan sebelumnya kayak gitu. Lalu pemerintahan Prancis setelah revolusi. Nah, jadi di sini ketika mereka sudah mengadakan berbagai tindakan supaya revolusi Prancis itu bisa berhasil. Nah, di sini bisa kita lihat ya teman-teman perjalanan dari tahun-tahun setelah adanya revolusi Prancis. Jadi dari tahun 1791 Prancis membentuk sebuah monarki konstitusional. Jadi mereka masih dalam bentuk monarki, tapi mereka sudah memiliki undang-undang atau konstitusi kayak gitu, yang mana sebelumnya tadi dibentuk ketika sidang Dewan Legislatif tadi ya teman-teman. Nah, lalu ketika 1792 pemerintah Prancis membentuk republik atau republik pertama. Jadi ketika sebelumnya sudah monarki, nah lalu selanjutnya mereka sudah berani membentuk pemerintahan republik. Nah, hingga 1794 pemerintahan itu dijalankan oleh direktorat. Jadi direktorat itu seperti bentuk
presidennya ketika masa republik di Prancis kayak gitu. Nah, lalu 1799 pemerintahan dijalankan oleh konsulat yang mana konsulat pertama itu bernama Napoleon Bonaparte ya, itu sebagai konsul pertama kayak gitu teman-teman. Nah, hingga Napoleon Bonaparte ini juga merupakan salah satu tokoh yang terkenal ya dalam revolusi Prancis waktu itu. Jadi dia juga merupakan pelopor adanya gerakan masyarakat untuk menggulingkan Raja Louis ke-16. Nah, sehingga dia menggantikan pemerintahan Raja Louis ke-16. Jadi setelah Prancis itu diganti menjadi republik, itu sudah tidak ada lagi pemerintahan raja. Jadi Raja Louis ke-16 itu merupakan pemerintahan terakhir dari kerajaan di Prancis. Seperti itu. Nah, bagaimana akhir dari revolusi Prancis sendiri? Jadi ketika rakyat sudah berjuang untuk berusaha agar pemerintahan kerajaan di Prancis itu bisa tumbang. Nah, di sini bisa kita lihat ya, akhir dari revolusi Prancis dari yang pertama, Raja Louis ke-16 itu dihukum mati oleh para rakyatnya. Jadi dia dipasung ya, bahkan dibunuh di hadapan orang banyak waktu itu. Itu dihukum mati hingga akhirnya meninggal. Nah, namun setelah itu Inggris itu perang dengan Prancis. Nah, jadi sempat terjadi juga kekacauan pasca peninggalan Raja Louis. Itu Inggris perang dengan Prancis, yang mana Prancis dipegang oleh direktorat. Nah, hingga akhirnya tahun 1799 ketika Prancis sudah menjadi republik, nah Prancis itu dibawa oleh Napoleon Bonaparte kayak gitu, dan sampai sekarang itu sudah tidak ada lagi pemerintahan monarki di Prancis. Baik, terakhir ya teman-teman. Jadi ketika sebuah peristiwa itu pasti akan ada penyebab dan juga akibatnya ya teman-teman. Ketika tadi kita sudah belajar apa saja yang menjadi penyebab dari revolusi Prancis. Nah, di sini revolusi Prancis itu juga membawa pengaruh bagi negara-negara di dunia ya, bahkan sampai ke Indonesia. Yang pertama itu mendorong negara-negara yang bersistem monarki untuk berevolusi menjadi negara demokrasi, karena melihat dari revolusi Prancis itu sangat banyak keuntungan dan juga kelebihan dari adanya sistem demokrasi di sini. Jadi negara-negara yang bersistem monarki atau kerajaan itu beralih menjadi negara demokrasi. Lalu yang kedua, menghilangnya stratifikasi sosial, yang mana tadi ada berbagai macam kelas ya di Prancis, itu sudah menghilang pasca revolusi, serta adanya persamaan hak dan juga kewajiban setiap warga negara. Jadi kita sebagai warga negara memiliki hak yang sama untuk menjalankan pemerintahan di negara kita, seperti itu. Nah, kemudian semboyan equality, fraternity, dan liberty yang berarti kebebasan, keadilan, dan juga persaudaraan menjadi dasar bagi terwujudnya kesetaraan bagi seluruh warga negara Perancis. Jadi di sini semboyan atau slogan yang mereka bawa di awal masa revolusi Perancis itu berhasil mereka wujudkan, sehingga itu menjadi sebuah cita-cita besar, sebuah pedoman hidup yang akan mereka bawa seterusnya kayak gitu. Lalu yang terakhir, menyebarnya paham liberalisme ke seluruh dunia termasuk di Indonesia. Nah, di sini liberalisme karena memang salah satu poin dari adanya revolusi Prancis itu menyebar ke seluruh dunia. Jadi paham kebebasan itu sudah menyebar di seluruh dunia dan bahkan sampai masuk ke Indonesia. Nah, itu tadi teman-teman tentang sejarah dari revolusi Prancis ya, dari mulai adanya revolusi hingga bisa menggulingkan sistem monarki yang absolut hingga menjadi sebuah negara republik yang menjunjung adanya persamaan, kemudian juga kebebasan dan juga persaudaraan. Nah, dari sini mungkin bisa kita ambil maknanya ya teman-teman, bahwa memang persamaan hak asasi manusia, setiap warga negara memiliki hak yang sama dan juga memiliki kewajiban yang sama, itu memang harus kita tanamkan ya dalam sebuah kehidupan, karena yang namanya keadilan itu menjadi salah satu faktor untuk berdamainya kehidupan di sebuah negara kayak gitu teman-teman. Dan juga menjunjung tinggi hak asasi manusia itu merupakan salah satu hal yang harus kita lakukan dan sangat penting untuk menjadi sebuah negara yang demokratis dan juga aman kayak gitu teman-teman. Nah, mungkin itu saja
materi dari revolusi Prancis ya. Semoga bisa kalian pahami. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sampai bertemu di materi-materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.